Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan. Salatan wa salaman li rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat kurma, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimahullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama kembali dalam kajian kurma pada sore ini. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sedekah. Alhamdulillah, Allah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Salah satu keberkahannya adalah dilipat gandakannya pahala amal kebaikan yang kita lakukan, seperti sedekah. Pahala sedekah yang kita lakukan di bulan Ramadan tentu pahalanya tidak sama dengan sedekah yang kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana kita ketahui, sedekah adalah pemberian kepada orang lain dari sebagian apa yang kita miliki, dengan niat dan tujuan hanya mengharapkan ridha kepada Allah. Pemirsa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui adalah kepada siapakah sebaiknya kita memberikan harta kita untuk bersedekah atau bersedekah. Kalau mengutip dari penggalan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah di ayat 177, Allah mendahulukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atal mala 'ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin was-sa'ilina wa fir riqab al-ayah. Di situ pertama kali yang didawuhkan untuk memberikan sebagian harta kita yang kita cintai, yang kita sukai adalah pertama dzawil qurba. Siapa sebenarnya dzawil qurba? Secara pemaknaan, secara bahasa, dzawil qurba adalah orang yang memiliki kedekatan. Kedekatan di sini bisa kita artikan pertama, bisa kedekatan karena domisili, tempat tinggal, bisa kedekatan karena hubungan emosional. Kalau mulut meminjam bahasa anak gaul sekarang, bestinya, berarti karena mempunyai kedekatan emosional. Yang ketiga, kedekatan karena kekerabatan. Hal ini ternyata sejalan dengan fenomena sosial. Artinya kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah pasti akan membutuhkan dan dibutuhkan oleh orang lain. Maka sebaiknya siapa yang akan kita berikan harta kita yang berlebih, pertama kepada yang mempunyai kedekatan. Kedekatan domisili bisa jadi tempat tinggalnya kita saling berdekatan. Bisa yang satu rumah, meskipun itu orang lain. Bisa orang lain tapi satu rumah. Contohnya mungkin di lingkungan pelajar, di lingkungan pondok pesantren, kita dipertemukan dengan orang lain yang bukan siapa-siapa, tapi kita berdomisili di tempat yang sama. Sekarang begini, siapa orang yang pertama kali mengetahui ketika kita mempunyai atau mendapatkan rezeki yang berlebih? Tentu secara emosional kita pasti akan bercita kepada orang yang berdekatan domisilinya. Tiba-tiba ada mobil dealer datang mengirim sepeda motor baru sing rodisik tonggone, maka akan sebaiknya kita bersedekah kepada mereka yang mempunyai kedekatan tempat tinggal. Atau
berdekatan secara emosionalnya. Siapa orang yang akan kita beri tahu, yang akan kita ajak bercerita ketika kita mendapatkan kabar bahagia? Ketemu sama temannya, aku dapat rezeki. Siapa yang dikasih tahu? Maka mereka seharusnya yang kita berikan sedekah, karena mereka yang tahu terlebih dahulu kabar gembira yang kita terima. Maka dzawil qurba, kedekatan emosional itu ternyata juga ditekankan di sini. Kemudian yang ketiga, kekerabatan. Kekerabatan ini bisa istri, bisa anak, bisa saudara-saudara yang lain. Tentu hal ini juga secara fenomena sosial, ketika kita mendapatkan kabar baik atau bahkan kabar tidak baik, yang tahu paling dulu tentu keluarga. Maka ketika kita mendapatkan banyak kabar gembira, dahulukanlah keluarga. Wahai para suami, dahulukanlah bersedekah kepada para istri. Saya menggunakan bahasa para istri karena di sini para suami, maka bersedekahlah kepada para istri kalian. Utamakan mereka, utamakan keluarga, utamakan orang tua, kemudian anak-anak, baru kedekatan tempat tinggal tetangga. Setelah itu yang mempunyai kedekatan secara emosional. Di sini berarti sebaiknya kita mendahulukan untuk mentasarrufkan sedekah yang kita punya kepada dzawil qurba. Setelah itu baru wal fuqara, orang-orang fakir. Dzawil qurba, tetangga kita, meskipun beliau orang yang mungkin berkecukupan secara harta, tetapi tetap sangat baik bagi kita untuk bersedekah kepada mereka sebagai bentuk empati, sebagai bentuk luapan emosional karena kita bertetangga. Fuqara adalah orang-orang fakir, meskipun mungkin secara domisili tidak berdekatan dengan kita, ini juga dianjurkan oleh Allah untuk kita berbuat baik kepada mereka, karena memang mereka yang lebih membutuhkan daripada kita. Kemudian masakin, orang-orang miskin. Orang miskin itu orang yang sudah punya pekerjaan tapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya ada yatama. Siapakah yatama? Yaitu anak-anak yatim. Karena meskipun secara teori tidak semua anak yatim itu kekurangan, tetapi secara psikologi anak-anak yatim itu memang sangat membutuhkan uluran tangan kita, kadang-kadang tidak bentuk harta, tetapi bentuk perhatian, bentuk kasih sayang, karena mereka kekurangan dari sisi itu. Maka Allah pun menyelipkan kata yatama dalam orang yang berhak menerima sedekah, dengan harapan mereka merasakan ada kepedulian dari orang lain, mereka merasakan ada empati dari orang lain, sehingga mereka merasa diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya ada juga wasailin. Siapakah wasailin? Orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta itu juga termasuk orang yang berhak menerima sedekah yang kita keluarkan. Sahabat kurma, pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Untuk selanjutnya pembahasan dari mustahik sedekah, yakni wafir riqab, adalah budak atau hamba sahaya dalam perjanjian. Dalam perjanjian di sini maksudnya jika seorang budak itu mampu membayar berapa rupiah yang disepakati dengan majikannya, maka budak itu akan bebas dari perbudakannya.
Dengan demikian, rekop dimasukkan dalam kategori ini dengan harapan ketika menerima sebagian harta dalam bentuk sedekah bisa digunakan untuk menebus sekian harga yang harus dia berikan kepada majikannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, akan tetapi dari sekian yang sudah kita bahas tadi, yang perlu kita pahami adalah kita selaku orang yang memberikan sedekah, yang mentasarrufkan hartanya, harus kita pahami bahwa dalam kehidupan sosial kita juga harus memenuhi atau mematuhi adanya asas kelayakan dan asas kepatutan atau kepantasan. Artinya, apa yang kita berikan layak atau tidak kita berikan kepada mereka yang menerima. Meskipun secara tinjauan hukum yang kita berikan adalah perkara halal, yang kita berikan adalah perkara baik, tapi jika tidak layak untuk diserahkan kepada yang menerima, maka jangan dilakukan. Contohnya seperti sekarang, momen mendekati Lebaran, ya, pasti semua orang mengharapkan akan menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang pantas. Kita pun begitu, kita bersedekah kepada tetangga kita, bahkan pakaian baru. Akan tetapi pakaian baru itu tidak layak pakai, dalam artian mungkin contoh semisal pakaiannya baru tetapi terlalu mini ukurannya, atau anak muda tetapi kita berikan pakaian yang modelnya sangat tua, tentu mereka menerima dengan sangat berat hati. Atau mungkin contohnya begini, kita di momen terakhir kita mau bikin ini sate kambing, kita bikin gulai, kita berbagi dengan tetangga, tapi kita tahu tetangga kita itu punya sakit stroke. Apakah layak ataukah pantas kita memberikan sate kambing kepada mereka yang mempunyai penyakit stroke? Maka dari itu, ini juga harus kita pertimbangkan dalam menerapkan hukum Islam, meskipun secara hukum itu dihukumi halal ataupun baik. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada kemanfaatan yang bisa kita ambil. Mari kita bersama-sama berfastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita masih dipertemukan dengan kebaikan, keberkahan bulan Ramadan tahun depan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.